Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, dalam bulan Ramadan ini salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan adalah mengeluarkan zakat atau anjuran-anjuran yang lainnya, melaksanakan infak, sedekah atau sumbangan dan lain sebagainya. Saya ingin mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man dzalladzi yuqridullah. Siapa yang ingin meminjami Allah, memberikan pinjaman kepada Allah? Dalam beberapa tafsir dimaksudkan di sini memberikan pinjaman kepada Allah. Allah mengajak kepada hamba-hambanya, siapa yang ingin memberikan pinjaman kepada saya, kata Allah. Menurut ahli tafsir bahwa pinjaman itu adalah semua harta yang kita berikan di jalan Allah, apakah itu zakat, apakah itu infak, sedekah, hadiah, sumbangan, dan lain sebagainya yang kita keluarkan di jalan Allah, maka itu sudah dianggap memberikan pinjaman kepada Allah. Cuma ayat ini saya lihat qardan hasana, yukridullah, pinjaman kepada Allah itu harus pinjaman yang baik. Nah, pinjaman yang baik ini kalau menurut tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Qureshi Shihab, beliau berpendapat untuk mencapai hasanah, pinjaman yang baik itu harus bisa memenuhi syarat sehingga bisa dikatakan pinjaman yang kita berikan atau harta yang kita belanjakan sudah dihitung sebagai pinjaman yang baik kepada Allah. Apa syaratnya menurut Profesor Qureshi Shihab? Beliau mengatakan pinjaman itu baru dikatakan baik, syarat pertama harus niat yang bagus. Ketika niat ini sudah bagus, berarti syarat inilah awal ketika kita mengeluarkan harta di jalan Allah, maka inilah syarat pertama. Nah, niat ini apakah pengaruhnya luar biasa kepada ketika kita membelanjakan harta di jalan Allah? Jelas kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan rubba amalin shagirin ta'zimuhun niyah. Bisa saja amal yang kecil itu menjadi besar nilainya di sisi Allah karena bagusnya niatnya. Terus niat itu juga bisa berpengaruh kepada yang tidak baik. Kata Rasulullah, wa rubba amalin kabirin tasghirhun niyah. Bisa saja amal yang besar menjadi kecil nilainya di sisi Allah karena niatnya yang kurang bagus. Maka niat inilah syarat pertama ketika kita membelanjakan harta, sehingga dikatakan pinjaman itu pinjaman yang baik kepada Allah. Yang kedua, syarat menurut Profesor Qureshi Shihab adalah ikhlas. Nah, tentu niat dan ikhlas ini tidak bisa berpisah. Ketika kita niat, ikhlas, berbuat, memberikan apa saja harta kita di jalan Allah, benar-benar mengharap ridhonya Allah, mengharap Allah saja semata. Itu yang kedua. Yang ketiga, syaratnya adalah apa yang kita belanjakan itu benar-benar harta yang halal. Menurut Profesor Qureshi Shihab, syarat ketiga ini, ketika orang membelanjakan hartanya di jalan Allah, harta itu benar-benar halal, harta itu benar-benar bersih, maka tentu syarat ini sudah masuk sebagai pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika syarat tiga ini sudah bisa kita tunaikan,
maka apa yang kita belanjakan di jalan Allah sudah dianggap memberikan pinjaman kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat selanjutnya, ketika seseorang hamba sudah memberikan pinjaman kepada Allah dengan harta yang dia miliki, dia infakkan sebagian, kata Allah dalam Al-Qur'an selanjutnya, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Saya akan membalas apa yang telah dipinjamkan kepada saya dengan pembayaran dan balasan yang berlipat dan banyak. Kata berlipat luar biasa di sini, berlipat dan banyak. Banyak menurut profesor juga di sini dianggap ketika dia menganalogikan bahwa banyak menurut kita itu beda dengan banyak yang dikatakan oleh Allah. Maka orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dibayar dengan pembayaran banyak, kita tidak tahu berapa banyak yang dikatakan oleh Allah. Profesor Qureshi Shihab memberikan analogi ketika kita ada anak kecil yang mengatakan bahwa uang saya banyak. Dalam pemikiran orang dewasa, tentu dia bisa menerka berapa banyak yang dikatakan banyak oleh anak kecil. Kalau orang dewasa yang mengatakan uang saya banyak, harta saya banyak, dalam pemikiran anak kecil tidak mampu menerka berapa banyak yang dikatakan oleh orang besar. Nah, kira-kira kalau Allah yang mengatakan saya bayar apa yang kamu infakkan, apa yang kamu utangkan kepada saya dengan pembayaran yang berlipat dan banyak, kira-kira menurut kita ini sebagai hamba, mampukah kita menerawang berapa banyak yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa nilai dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menutup dalam ayatnya, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya Allah memberikan kesempitan dan keluasan rezeki bagi yang dikehendaki oleh Allah. Ketika kita memberikan banyak, ketika kita menafkahkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini akan semakin memberikan rezeki tambahan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai janjinya dalam Al-Qur'an bahwa apa yang kita berikan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ayat yang disampaikan oleh Allah, penjelasannya sedikit dalam surah Al-Baqarah 245 tentang nilai dan pahala orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang sudah kita sedekahkan, kita zakatkan, yang kita berikan sebagian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam surganya nanti insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.